Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, keterampilan berpikir komputasional menjadi salah satu kompetensi penting abad ke-21 yang perlu ditanamkan sejak dini. Berpikir komputasional bukan hanya berkaitan dengan kemampuan coding, tetapi juga melatih siswa dalam memecahkan masalah secara sistematis, mengenali pola, menyederhanakan persoalan, dan menyusun langkah-langkah solusi secara logis. Sebagai guru sekolah dasar, penting untuk menyiapkan generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami cara kerja teknologi, seperti pemrograman, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Untuk itu, saya mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial sebagai upaya pengembangan kompetensi profesional, khususnya dalam menerapkan pendekatan berpikir komputasional dalam pembelajaran. Berikut adalah video penerapan modul 2, berpikir komputasional fase C, di kelas 5 SD Negeri Cerme 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Indonesia, tanah airku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Baik, anak-anak hari ini hadir semua? Hadir, sehat semua? Sudah sarapan atau belum? Ya, Tama sama sarapan apa, Ma? Ikan? Oh, ikan. Baik, Bu Chandra ingin melihat apakah anak-anak benar hadir dan fokus pada pembelajaran hari ini mulai dari absen 1. Tapi, ada tapinya. Biar semangat, hari ini absennya beda. Setiap anak urut absennya nanti mengucapkan nama benda atau menyebutkan nama benda yang sesuai dengan huruf awal nama panggilannya. Contoh, Bu Chandra, misalkan C. Nah, C, saya tidak matur Bu Chandra, tidak bilang Bu Chandra, tetapi C, cacing. Nah, itu juga benda kan? Nah, coba kita mulai dari nomor absen 1. Api, oke. Nomor absen 2. Lampu, lala, lampu, betul. Nomor absen 3. Anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita membuat layang-layang bersama-sama pada pembelajaran seni budaya. Ya, masih ingat? Oke, nah kemarin layangannya ada yang bikin besar, kecil, ada yang juga lumayan ada ekornya panjang. Saya pengen tahu apa sih alat dan bahan serta langkah-langkah membuat layang-layang. Siapa yang mau? Ayo unjuk tangan, coba. Nah, Tama, oke siap Tama, bagaimana? Apa saja alat dan bahan membuat layang-layang? Kertas, kayu, terus apa lagi? Benang, lem, gunting butuh enggak? Gunting juga. Terus langkah pertama apa ya, Mas? Yang pertama, merakit. Terus kemudian disamakan, ditimbang itu tadi. Terus habis itu ditempel kertas. Oke, setelah itu benangnya ditaruh di mana dong? Sebelum dikasih kertas. Dikasih benang dulu, terus baru dikasih kertas. Setelah itu bagaimana? Sudah siap untuk diterbangkan? Oke. Nah, kita lihat apakah benar langkah-langkah pembuatan layang-layang yang sudah disebutkan oleh Tama. Benar atau tidak, Cah? Pertama kali apa, Cah? Ada alat dan bahan apa saja? Gunting. Ya, ada lem. Ya, langkah pertama benar ya tadi, Tama? Nah, baik. Baik, anak-anak, hari ini kenapa kok Bu Chandra harus menjelaskan pembelajaran yang kemarin? Karena ada kaitannya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana
di kehidupan sehari-hari dan mengenal kaitannya dengan dasar pemrograman dan kecerdasan artifisial. Nah, adapun tujuannya, yang pertama adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana, kemudian menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana, dan mengenal hubungan antara berpikir komputasional, coding, dan kecerdasan artifisial. Mengembangkan kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, melalui simulasi dan proyek. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, kita simak dulu video pembelajaran terkait coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak boleh menyimak dan mencatat mana-mana yang penting dan boleh ditanyakan nanti ketika sesi tanya jawab ya. Di sini kami perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini seperti. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah menyimak terkait 4 prinsip belajar komputasional. Nah, nanti coba ditulis yang penting-penting atau mungkin yang ingin anak-anak tanyakan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, kita kembali ke layang-layang tadi. Masih ingat ketika kita membuat layang-layang kah di kelas? Masih? Gimana setelah membuat layang-layang? Gimana kelasnya? Jadi seperti apa? Berantakan. Oh, Kenzo, berantakan. Apalagi kira-kira? Jadi kotor. Nah, kira-kira kalau kelasnya kotor, berantakan, harus diapakan, Cah? Betul sekali, Sakti, dibersihkan. Lah, kalau dibersihkan sendiri, Sakti sanggup enggak? Enggak sanggup ya? Harus sama-sama, benar. Tapi kalau misalkan ya, kalau kita membayangkan, kita membuat sebuah robot. Nah, kayak ini ada anak cowok yang punya remote control. Dia menciptakan sebuah robot, kemudian robotnya kamu minta untuk membantu kamu membersihkan. Kira-kira lebih ringan enggak pekerjaan kamu? Iya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, good. Gak ada yang salah, berarti aku gak punya korban iki lah. Aku mau bermain yang lain lagi. Oke, permainannya adalah kalau bilang batuk, tutup mulutnya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kalau Bu Chandra bilang botak, pegang kepalanya. Kalau Bu Chandra bilang batik, pegang bahunya. Batik. Kevin. Iya, good. Siapa yang kalah? Kamu. Yang kalah tadi jadi robotnya. Coba sini, Zaki. Oke, Ki Zaki, kamu kan menciptakan sebuah robot. Kevin, kamu jadi robot harus manut sama Kak Mas Zaki loh ya. Nah, oke, kasih nama siapa robotnya? Kasih nama siapa kira-kira? Kevin Roboko. Oke, Kevin Roboko. Kevin Roboko, ingat nanti perintah dari yang membuat kamu yaitu Zaki, apapun perintahnya diawali dengan kata Kevin Roboko. Ya, baik. Nanti kita lihat. Nah, di depannya kalian ada kotak sampah. Oke. Di sebelah kanan ada sampah organik, sebelah kiri ada sampah anorganik. Oke. Biar seru, ditempelin ya, Cah ya. Ada yang sebagai programmer, ada yang sebagai robot. Biar sah. Siapa programmernya? Seret. Ting. Satu lagi. Kamu jadi apa? Namamu siapa, robot? Kevin Roboko. Oke. Ini sampahnya Bu Chandra taruh sini. Siap? Kita bermain ya, Cah. Nanti kalau robotnya benar kasih tepuk tangan, Cah. Kalau robotnya salah, dikasih apa, Cah? Dadah. Dikasih ya, wes. Oke, siap.
Arahkan robot mengambil sampah, kemudian sampahnya dipilah ke organik atau anorganik. Siap? Siap programmer? Siap gitu. Siap programmer? Oh, kurang semangat. Siap programmer? Siap. Lagi. Siap programmer? Siap. Siap gini loh, Kak. Siap gini. Ayo. Siap programmer? Siap. Oke, good. Silahkan diarahkan. 1, 2, 3. Gimana, Kevin Roboko? Suruh maju dulu toh, maju dulu. Berapa langkah? Hadap kemana? Kevin Roboko? Maju? Maju 2 langkah apa 1 langkah? Oke. Tik, tik dia manut kamu loh, robot toh. Kevin Roboko, hadap ke kanan? Kiri. Oke, terus disuruh apa lagi? Maju 2 langkah. Oke, Ambil sampah. ambil sampah, Buang buang ke tempat. Jadi programmer dengan jadi robot di kelompoknya masing-masing. Nah, di situ ada kantong plastik. Ya, boleh Bu Chandra pinjam kelompoknya Mbak Ana? Ada 2 kantong plastik ya, anak-anak ya. Nah, kantong plastiknya diberi nama sampah anorganik dan organik ya. Nah, kemudian ada kertas yang bergambar jenis-jenis sampah. Silakan dengan cepat kalian memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Kalau selesai, kelompok yang selesai bilang berhasil, berhasil, berhasil. Dan diam semua, tidak mengerjakan kegiatan apapun. Bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. 1, 2, 3, mulai. Silakan memilah sampah. Mungkin ada yang jadi programmer yang menyuruh atau memberikan arahan, boleh. Lainnya jadi robot. Semuanya bilang kalau sudah berhasil, berhasil, berhasil. Oke, seluruh kelompoknya Farhan. Baik, siapa lagi yang sudah selesai? Oh, situ dulu. Oke, enggak apa-apa. Berarti dua-duanya cepat selesai. Mana lagi yang berhasil? Kalau selesai bilang 3 kali. Berhasil, berhasil, berhasil. Oke, siapa lagi nih? Sudah, kita tunggu kelompok 4. Karena yang terakhir jadi berhasilnya kalem ya, Cah ya. Baik, kita tunjukkan, Cah. Ayo. Coba ditunjukkan mana sampah organik dan mana sampah anorganiknya. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini ada contoh dari kelompoknya Hana dan kawan-kawan. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Kita coba satu ya, lihat satu. Sampah organik. Di sini ada, sambil dilihat ya, punya kalian benar apa enggak kelompoknya. Tong sampah masuk di sampah organik. Benar atau salah? Oke, enggak apa-apa ya. Terus kulit pisang. Sampah anorganik. Sampah organik. Benar, oke. Tak pilih ke sini ya. Cangkang telur. Benar, organik. Cokotane apel, Cak. Mbak Rara ini nyokot apel ini. Bukan. Organik apa bukan? Organik, tepat. Duri ikan. Organik apa bukan? Organik apa bukan? Organik. Kantong sampah plastik. Berarti masuk mana kalau bukan organik? Anorganik. Berarti ada 2 ya yang harusnya peletakannya tidak tepat. Tidak apa-apa. Kita coba yang sampah non-organik atau anorganik. Kita lihat kelompoknya Hana dan kawan-kawan. Oke, yang lain juga menyimak, ya. Botol plastik. Anorganik apa organik? Anorganik. Kaca, pecahan kaca. Anorganik. Baterai. Oke. Kalau ini apa ya, Cah ya? Apa gambarnya? Oh, kaleng minum itu loh. Itu organik apa non-organik? Anorganik. Pecahan kaca. Oke. Kaleng. Kaleng apa ini? Makan.
Oke, sip. Bisa ya anak-anak membedakan, nggih? Sampah organik biasanya cirinya apa, Cak? Mudah bagaimana? Mudah busuk, pinter. Apalagi kira-kira selain kulit pisang dan apel tadi, siapa yang bisa menyebutkan sampah organik? Ayo, siapa yang bisa? Tulang ikan, apalagi? Kelompok sini, satu-satu. Apa? Cangkang telur, sini. Yang organik. Satu-satu. Terima kasih, Mbak Ana. Yang udah busuk, apa? Kulit pisang, sini, satu. Apel. Sekarang yang organik sudah, sekarang yang anorganik, satu-satu. Sini. Oke, baterai sudah, sini ganti. Oke, good. Kaleng, satu. Botol minum plastik. Tepuk tangan anak-anak. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya. Oke, masih ingat lagunya Aram Sam Sam? Ya, ben gak ngantuk. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Oke. Masih ingat polanya Aram Sam Sam? Apa saja gerakannya? Masih ingat ya? Masih ingat? Baik, kita coba. Siap ya? Yuk, konsentrasi. Hati-hati, semakin cepat ya. Semakin cepat. Ayo, siapa yang konsentrasinya cepat? Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan anak-anak. Baik. Oke. Baik, anak-anak, tanpa kalian sadari itu kalian sudah belajar yang namanya algoritma. Algoritma itu langkah-langkah, pola. Nah, kalau di Aram Samsam tadi polanya gerakannya cuma ada berapa saja? Yang pertama apa tadi? Tepuk paha. Kemudian apa? Guli-guli. Kemudian Arabik. Terus apa lagi? Sudah, cuma 3 ya berarti ya? Urutnya dari mana dulu? Tepuk paha, Aram Samsam, kemudian apa lagi? Guli-guli. Oke, ada 3 pola ya. Diulang-ulang terus. Nah, oke, baik, selanjutnya anak-anak. Coba kalian lihat yang ada di papan ini. Gambar apa saja? Coba kalian kenal nggak toh, Ca? Gambar seperti ini, Ca? Kenal? Tahu gunanya gak? Jujur padaku, ayo. Siapa yang menggunakan Google Assistant? Saya kenal. Oke, ChatGPT.
Enggak, tapi ada loh kayaknya yang tahu ChatGPT. Mas Zafir tahu ya? Oke, good. Meta AI. Yes. Aku tanya sekarang Bu Chandra pengen anak-anak jujur. Siapa yang pernah menggunakan ChatGPT atau Meta AI atau mungkin Google Assistant nggarap PR? Jujur. Oke, sip. Jujur pinter bahana. Nggarap PR apa bahana? Bahasa Jawa. Oke. Oke. Banyak sekali. Enggak apa-apa, Lala. Lala untuk apa? Matematika? Oke. Terus Mbak Septi? Bahasa Inggris? Oke, bahasa Inggris. Farah mengerjakan apa? Oh, Dava juga. Pakai apa? ChatGPT? Meta AI. Untuk mengerjakan apa? Bahasa Jawa. Siapa lagi yang mengerjakan apa? Farhan menggunakan apa? Meta AI. Oke, Meta AI untuk apa? Belajar ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Zafir untuk apa? ChatGPT apa Meta AI apa yang Google Assistant? ChatGPT untuk apa? Mengerjakan tugas juga? Oke. Boleh enggak Toca mengerjakan tugas dengan alat-alat ini? Boleh enggak? Boleh, Bu Chandra boleh. Tapi, ayo ada tapinya. Harus digunakan dengan bijak. Oleh garap, tapi ya ruru aja carane kuwi. Nah, harus tahu langkah-langkahnya. Tidak saklek di copy paste atau ditulis ulang. Dicari betul apa salah. Namanya robot, ini juga robot apa bukan, Doja? Robot. Yang perintah siapa? Yang memberi perintah siapa? Manusia. Mbak Hana jadi programmernya. Tolong dong berikan aku jawaban ini. Kan gitu ya? Yang merintah Mbak Hana. Kalau Mbak Hana perintahnya keliru, kira-kira alat-alat ini menjawab dengan benar atau tidak? Tidak. Ya. Dia mana dengan programmernya. Nah, ini adalah contoh-contoh robot yang biasa sebenarnya kalian gunakan sehari-hari. Oke, sekarang kita lihat coding tanpa komputer. Coding kok tanpa komputer lah? Tadi pakai AI itu pakai alat semua. Bisa enggak ya kira-kira coding tanpa komputer? Bisa, Bu. Contohnya apa? Baru saja tadi ini kelihatan ada contoh yang tadi. Robot tadi, ya, robot. Nah, sekarang Bu Chandra punya tugas kelompok. Silakan nanti menggunakan gambar jalan yang akan dilalui sebuah truk dan rutenya untuk menyusun instruksinya dari titik awal ke tempat tujuan. Silakan kalian jadi programmernya, salah satu atau dua dari anggota kelompok. Berikutnya jadi robotnya yang memotong dan menempelkan pada kotak-kotak jalan tersebut. Bisa? Nanti kalau kelompoknya berhasil, seperti tadi, berhasil. Siap? Oke, kita mulai. Siapkan alatnya. Oke. Bersama-sama, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Digunting, ditempelkan di rutenya. Oke, nanti Bu Chandra akan memberikan pin. Kelompok yang pertama kali, kelompok yang kedua, dan yang ketiga. Yuk. Silakan saling membantu bekerja sama. Oke, ada yang memotong, ada yang disuruh menempel, ada juga yang mengarahkan. Itu bisa dibuka, langsung ditempel bisa. Itu ada stiker. Oke, langsung ditempel bisa ya anak-anak itu. Tinggal diambil kertas tempelannya, ditempelkan di rute jalannya. Oke. Baik, good. Kerapian, kecepatan.
Yuk, nanti kita lihat siapakah kelompok yang lebih dulu berhasil menata jalan agar truk bisa lewat dan sampai ke tujuan. Yuk. Kak sudah bilang berhasil. Oke, good. Kita lihat apakah benar. Good. Kelompoknya B sudah benar. Kita beri stiker. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya B dan kawan-kawan anak-anak. Nah, mereka sudah. Oke, berhasil, baik. Nah, ini dia kelompoknya Kevin mendapatkan stiker nomor 1. Kemudian ini kelompok 2. Silakan ditambah. Oke. Siapa lagi? Masih ada 1? Oke. Ada lagi? Ayo, 1 lagi. Sudah belum? Oke, good. Silakan ditambah stikernya di pojok ini. Oke, dirapikan. Sudah bisa? Oke, bagus. Boleh Bu Chandra minta tolong untuk ditempelkan di papan sini, boleh? Atau mungkin di sebelah sana boleh. Ini yang masih kosong. Yang kelompok 1, Abi, boleh ditempelkan di sini, Bi. Kelompok 2 di bawahnya. 1 sini, Bi. Oke, sini 1, 2, 3. Yang atas sendiri, nggih. Atas. Terus, oke, good. Tempelkan. Oke, yuk lanjut. Kelompok 2. Yang tadi 3. 4 boleh tetap dilanjut, ditempelkan. Silakan ditempelkan di bawahnya 2 ya. Berhasil, oke, good. Ditempelkan di bagian bawahnya nomor 3. Ditempelkan di bawahnya nomor 3. Oke. Coba tempelkan, Pak. Oke. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti seorang ilmuwan komputer. Tadi seperti programmer tadi loh, Cak. Untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Tadi kita ingat sampah di kelas wangel. Kita ciptakan robot. Robotnya membantu kita menyelesaikan masalah kelas menjadi lebih bersih. Oke. Nah, berpikir komputasional manfaatnya adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil agar mudah diselesaikan. Nah, 4 prinsip dari berpikir komputasional. Apa saja tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Anak-anak tadi kan sudah memecah masalah jadi lebih kecil dengan cara menjadi seorang programmer tadi ya. Nah, kemudian masalah kecil dalam kelompoknya bisa terselesaikan. Buktinya ada tugas kelompok yang terselesaikan dengan baik. Kemudian ada pengenalan pola. Tadi ada pola ketika kita bernyanyi bersama Aram Samsam ya, ada pola yang diulang-ulang. Kemudian fokus pada hal penting. Ketika tadi bermain dengan kelompoknya, kira-kira yang dilakukan dulu apa ya? Gunting sik, bareng atau disik, ya atau tidak? Nah, kira-kira kalau tidak ada yang mengarahkan bisa enggak? Nah, pasti ada salah satu kelompoknya yang mengarahkan. Kemudian algoritma, menyusun langkah penyelesaian masalah. Oke, kita ulangi apa saja prinsip berpikir komputasional. 1, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini contohnya. Lain daripada yang kita lihat tadi. Dekomposisi saat merencanakan pesta ulang tahun. Mungkin bisa dikelola beberapa orang. Sampean sing cateringe, sampean sing permainane, sampean sing ikine. Gitu kan lebih mudah ya, Cah ya. Kalau ditangani sendiri kira-kira sanggup apa tidak? Nggak bisa ya. Oke, pengenalan pola. Tadi sudah dari kegiatan bernyanyi bersama tadi.
Kemudian kira-kira kebiasaan lain yang sesuai atau mungkin menggunakan pola kebiasaan setiap hari dilakukan, kira-kira apa ya? Makan, sarapan pagi. Biasanya pagi bangun tidur terus apa aja? Mandi. Kayaknya sudah terpola setiap hari. Setelah mandi, ganti baju. Apalagi? Oh, sarapan. Terus? Terus apa? Pakai sepatu. Apalagi? Menyiapkan buku juga. Oke, tiap orang punya pola sendiri dan hampir setiap hari dilakukan. Kemudian abstraksi tadi ada ibu kita diminta tolong ibu belanja. Mana yang lebih dulu dilakukan? Ngaten nggih? Kemudian membuat langkah-langkah. Tadi kayaknya Tama menyebutkan membuat langkah-langkah layang-layang itu contoh dari algoritma bukan ya? Iya, karena ada langkah-langkah dari pembuatan layang-layang. Oke, apa itu coding dan kecerdasan AI? Nah, kita lihat, kita bedakan. Apa itu coding? Kalau coding memberi perintah kepada komputer atau robot dengan bahasa yang mereka mengerti. Sudah ada contohnya belum tadi coding? Sudah atau belum? Siapa yang bisa memberi informasi Bu Chandra contoh coding yang tadi apa? Mbak Rara? Yang seperti apa tadi? Contoh coding. Ayo. Farhan mungkin contoh coding tadi seperti apa? Ini loh, memberi perintah pada komputer atau robot dengan bahasa yang dimengerti. Contohnya apa? Menyuruh apa tadi? Menyuruh menyapu robotnya, boleh. Kalau kita menggunakan HP, Google Assistant atau ChatGPT itu termasuk coding apa enggak ya? Iya atau tidak? Sek toh, Cah. Semangat loh, Cah. Iya apa tidak? Iya. Oke. Kemudian AI. Apa itu AI? Kemampuan mesin meniru cara berpikir manusia seperti mengenali suara atau gambar. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan yang namanya teknologi AI. Kira-kira di dalam rumahmu ada apa saja yang biasanya kamu perintah itu manut? Apa ya kira-kira? Apa? HP, Zafir benar. Apa lagi? Komputer, apa lagi? TV, apa lagi? Tablet, apa lagi? Ya. Wah, kayak CCTV bareng. Banyak ya, Cah ya? Kira-kira kalau nggak ada ini, bagaimana Cah pekerjaannya? Lebih sulit apa enggak? Lebih sulit. Kalau ada ini, lebih mudah. Oke. Nah, sudah banyak materi yang sudah disampaikan Bu Chandra. Saiki kita bernyanyi bersama. Ben gak lali karo coding dan AI, kita nyanyi sama-sama ya. Nah, tirukan Bu Chandra kalem-kalem main. Nanti kalau sudah sendiri. 1, 2, 3. Pinter, yuk kita mencoba. Klik sana, klik sini. Jangan putus asa. Buat gambar robot. Gerak kanan kiri. Bantu kita wujudkan mimpi. Rodok cepet Cah. Pikir-pikir dulu. Pecah masalahnya. Walanya dicari. Wah ketemu juga. Abstraksinya jitu. Langkahnya bertata. Algoritma hebat, yuk kita bisa. Coding bukan sulit, asal mau coba. Main sambil belajar, pastilah berguna. Masa depan cerah,
tidak perlu gundah. Dengan AI pintar kita belajar lagi. Dengan AI pintar kita belajar. Kakak Adi sekolah? Iya. Masa iya? Kakak Adi sekolah? Iya. Oke, tambah semangat. Oke, baik anak-anak. Nah, kita sudah belajar banyak sekali terkait komputasional, coding, AI. Kira-kira apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Boleh dituliskan di sini masing-masing satu anak menuliskan satu, kemudian ditempelkan di sini boleh? Oke. Ya. Masih ada yang belum? Kelompoknya Farhan kurang 2. Abi sudah selesai kelompoknya. Hana kurang 3. Kelompoknya Bagas sudah atau belum? Kurang? Ya, lanjut. Anak-anak tadi sudah belajar yang banyak. Kemudian ada tugas. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Terkait coding dan kecerdasan artifisial. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Chandra ingin satu kelompok mengucapkan satu hal yang kalian senangi dan kalian tidak senangi pada pembelajaran hari ini. Satu kelompok, satu saja. Oke, bentar dengan bermain game. Oke, yang tidak disukai. Ada? Ada, Bi, silakan pimpin doa penutup. Seperti tadi ya.